Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Putri Sakina dari lokal PGMI 3G dengan NIM 205911994. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Sebelum kalian memahami apa saja sifat operasi pada bilangan bulat, kalian pahami dulu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan negatifnya. Bilangan bulat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Bilangan caca itu sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Contoh bilangan bulat itu sendiri ada -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang mana di sifat penjumlahan pada bilangan bulat ini terdapat 3 sifat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Maksudnya, jika kita tukarkan posisi pada saat menjumlahkan, maka hasilnya akan tetap sama. Contohnya, A ditambah B sama dengan B plus A. Misal kita pakai 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jika kita tukar posisi 3 ditambah 5, maka hasilnya tetap sama, yaitu 8. Untuk sifat selanjutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Misal, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Langsung ke contoh ya. Contohnya yaitu 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5. Dan sama halnya jika kita kelompokkan, maka 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5. Dalam hal ini kita dahulukan bilangan yang ada di dalam kurung. Sifat yang terakhir yaitu penjumlahan dengan 0. Maksudnya, jika kita jumlahkan bilangan bulat terhadap 0, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, 5 ditambah 0 sama dengan 5, dan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu sifat pengurangan pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu bilangan identitas 0. A dikurang 0 sama dengan A. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Yang kedua, 0 dikurang A sama dengan min A. 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Jadi kesimpulannya di sini pada bilangan identitas 0 itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Seperti yang kalian ketahui bahwa di pengurangan ini tidak memiliki sifat komutatif maupun asosiatif karena akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya, 5 dikurang 2 tidak sama dengan 2 dikurang 5 karena akan menghasilkan hasil yang berbeda. Sama halnya dengan sifat asosiatif, tidak akan menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya yaitu sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sama halnya dengan penjumlahan sebelumnya, maka jika A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 2 dikali 3 sama halnya dengan 3 dikali 2, karena akan menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A dikali dalam kurung B dikali C sama halnya dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Contohnya yaitu 3 dikali dalam kurung 1 dikali 2 sama halnya dengan dalam kurung 3 dikali 1 dikali 2 karena akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian ada lagi sifat distributif atau penyebaran. Jika A dikali B ditambah C itu sama hasilnya dengan A dikali B tambah A dikali C. Contohnya, 2 dikali 3 tambah 2 hasilnya 10. Itu sama halnya dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 itu akan menghasilkan 10. Jadi di dalam perkalian ini ada sifat distributif atau penyebaran. Selanjutnya perkalian dengan 0.
Jika bilangan bulat dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Contohnya, 5 dikali 0 sama dengan 0. Min 5 dikali 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu sifat pembagian pada bilangan bulat. Di dalam pembagian bilangan bulat tidak terdapat sifat komutatif, asosiatif, maupun distributif, karena hasilnya tidak akan sama. Contohnya pada sifat komutatif, misalnya 10 dibagi 2 tidak akan sama dengan 2 dibagi 10 karena akan menghasilkan hasil yang berbeda. Hal itu sama juga dengan sifat asosiatif maupun sifat distributif. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan saya tentang sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.